Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Melda Listiana sebagai moderator dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang inflasi. Sebelum memaparkan tentang materi inflasi ini, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3, yakni ada Uswatun Hoiria, Melda Listiana saya sendiri, Isna Wardah Hasanah, Isma Alai, Marliani Putri, Jenny Triani Putri, Rizky Armelia Putri, Anis Rifkoh Oktaviani, dan Umi Balkis Wayanihan. Langsung saja, materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 3. Kepada Uswatun Hoiria, disilahkan. Apa itu inflasi? Inflasi adalah proses peningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih, sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Selanjutnya akan dibahas oleh Isna Wardah Hasanah. Selanjutnya yaitu penyebab-penyebab terjadinya inflasi. Ada 3, yaitu pertama, tarikan permintaan atau demand pull inflation, yang mana inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, yaitu desakan tekanan produksi atau distribusi, atau cost push inflation, yang mana biasanya inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan atau kelangkaan distribusi yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu inflasi campuran atau mixed inflation. Di inflasi ini terjadi diakibatkan kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara keduanya. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Isma Alaihi J. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan kenaikan harga. Inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang, kenaikan harga di antara 10-30% dalam setahun. Inflasi berat, kenaikan harga di antara 30-100% dalam setahun. Hiperinflasi, kenaikan harga di antara 100% dalam setahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marliani Putri. Yang kedua, berdasarkan asalnya, yaitu inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation dan inflasi dari luar negeri, imported inflation. Domestic inflation ini adalah kondisi inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini biasanya terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan kebutuhan. Sedangkan imported inflation ini disebabkan karena harga barang-barang import atau yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena adanya kenaikan harga di negara asal barang itu diproduksi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny Triani Putri kepadanya. Yang ketiga, berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Inflasi tertutup, kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. Inflasi terbuka, kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. Selanjutnya yang akan dibahas oleh Rizky Armelia Putri. Hiperinflasi, serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya, orang-orang tidak dapat menahan uang lebih karena nilai uang terus merosot. Selanjutnya, cara mengatasi inflasi. 1. Melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal yang berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi dapat segera teratasi atau dapat juga dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh Anis Rifkoh Oktaviani. 2. Melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menekan suku bunga, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. 3. Kebijakan lainnya. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga dan maksimum untuk beberapa jenis barang. Selanjutnya akan dibahas oleh Umi Balkis Wayanihan. Yang terakhir, dampak inflasi.
Dampak inflasi terbagi menjadi 4, yaitu dampak inflasi terhadap pendapatan, dampak inflasi pada bidang ekspor, dampak inflasi terhadap minat menabung, dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi tentang inflasi dari kelompok 3. Semoga materi yang kami paparkan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.